Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dan untuk Ibu dosen, Ibu Mukaromah, selaku dosen komunikasi politik, perkenalkan nama saya Hana Levina Lunani dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 2412111054. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai materi komunikasi politik secara lengkap, mulai dari pengertian, fungsi, unsur, proses komunikasi politik, aktor yang terlibat, media komunikasi politik, hingga peran komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi tentunya. Nah, semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya komunikasi politik dalam membentuk opini publik, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mendukung proses politik yang efektif dan demokratik. Selamat menyaksikan! Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang apa sih komunikasi politik itu. Oke, jadi komunikasi politik adalah gabungan antara ilmu komunikasi dan ilmu politik. Nah, keduanya ini saling berkaitan karena politik tidak dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. Lalu, apa sih komunikasi itu sendiri? Nah, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan untuk membangun hubungan, bertukar informasi, dan memengaruhi sikap maupun perilaku orang lain. Nah, ada 3 dimensi politik, yaitu yang pertama ada politik sebagai kelembagaan atau negara, yang kedua ada politik sebagai kekuasaan, dan yang ketiga ada politik sebagai kebijakan publik. Nah, fungsi dari komunikasi politik sendiri itu menyampaikan informasi politik, mensosialisasikan kebijakan, membentuk opini publik, serta menjaga demokrasi dan pemerintah yang baik atau good governance. Nah, jadi komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik melalui berbagai media untuk memengaruhi, mendidik, dan menghubungkan masyarakat dengan sistem politik guna mewujudkan kehidupan demokrasi yang efektif dan partisipasi. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai demokrasi dan kebebasan pers. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya kekuasaan. Sehingga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi juga memiliki beberapa prinsip penting seperti adanya pemilu yang luber jurdil, kebebasan berpendapat, persamaan hak bagi seluruh warga negara, penegak hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan kebijakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok saja. Nah, lalu ada kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak media massa dan wartawan untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak pembentuk opini publik. Nah, dalam sistem demokrasi nih, pers berfungsi sebagai sumber informasi, pembentuk opini publik, saran kontrol sosial, dan pengawasan, serta jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mematuhi hukum, etika jurnalistik, menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta menghormati hak-hak masyarakat. Kesimpulannya, dengan adanya pers, maka masyarakat memperoleh informasi yang lebih terbuka dan pemerintah dapat diawasi sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, serta kehidupan demokrasi yang lebih sehat. Jadi hubungan antara keduanya, yaitu pers yang bebas, merupakan salah satu pilar utama demokrasi karena membentuk masyarakat, memperoleh informasi yang benar, dan mengawasi kekuasaan agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu media dan politik. Media dan politik di sini memiliki hubungan yang sangat erat. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik, citra politik, serta memengaruhi keberhasilan atau kegagalan karir seorang politisi. Media menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat. Nah, di sini ada beberapa teori komunikasi politik, yaitu yang pertama ada teori jarum suntik. Teori jarum suntik ini secara singkat menganggap media sangat kuat memengaruhi masyarakat. Yang kedua ada teori kepala batu. Masyarakat dapat memilih dan menyaring informasi. Selanjutnya yang ketiga ada uses and gratification, yaitu masyarakat menggunakan media sosial sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat ada spiral of silence, opini masyarakat lebih dominan sedangkan opini minoritas cenderung diam. Yang kelima ada cultivation theory, yaitu media membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas. Dan yang terakhir ada agenda setting, atau media menyampaikan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih hubungan antara politisi, media, dan publik?
Nah, di sini ada 3 komponen utama, yaitu politisi sebagai pembuat kebijakan, media sebagai penyebar informasi dan membentuk citra, dan yang terakhir ada publik sebagai penerima informasi sekaligus pemilik suara dalam demokrasi. Lalu, bagaimana sih peran media dalam demokrasi media? Yaitu yang pertama ada mengawasi jalannya pemerintahan, yang kedua ada menyampaikan informasi politik, yang ketiga menyampaikan wadah diskusi publik, yang keempat membantu masyarakat memahami isu-isu penting, dan yang kelima ada menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Jadi, media merupakan kekuatan penting dalam politik dan demokrasi karena mampu membentuk opini publik, mengawasi pemerintah, serta memengaruhi perilaku politik masyarakat. Namun, kebebasan pers harus disertai tanggung jawab, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap etika serta hukum yang berlaku. Selanjutnya kita masuk pada pembahasannya keempat, yaitu materi pendapat umum dan polling. Nah, yang pertama kita ada pendapat umum atau public opinion. Nah, pendapat umum di sini adalah pandangan, sikap, atau perspektif masyarakat terhadap suatu isu, kebijakan, atau peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pendapat umum sangat bergantung terhadap kekuasaan dan keberlangsungan pemerintah. Nah, apa saja sih bentuk dari pendapat umum? Nah, pendapat umum itu dapat disampaikan melalui apa saja? Yang pertama ada demokrasi atau unjuk rasa, yang kedua ada mogok kerja, yang ketiga ada boikot, dan yang terakhir ada kritik dan protes terbuka. Nah, faktor munculnya pendapat umum yaitu karena semakin kuatnya demokrasi, tingkat pendidikan masyarakat meningkat, kemajuan teknologi komunikasi dan internet, serta peran media massa. Nah, bagi pemerintah dan politisi, pendapat umum itu berguna untuk bahan pengambilan keputusan, mengetahui kebutuhan masyarakat, mendapatkan dukungan politik, dan menjadi indikator keberhasilan kebijakan. Ada beberapa metode sampling yang digunakan dalam polling. Beberapa metode tersebut yaitu ada random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan non-random sampling. Nah, tujuan dari metode-metode sampling tersebut adalah agar hasil survei mewakili seluruh popularitas dan lebih akurat. Jadi, pendapat umum merupakan kekuatan penting dalam demokrasi karena dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dan keberlangsungan kekuasaan. Untuk mengetahui pendapat masyarakat, digunakan polling, quick count, dan exit poll. Dalam era digital, media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk, menyebarkan, dan memengaruhi opini publik. Selanjutnya yang kelima ada partai politik dan pemilu. Nah, dalam studi komunikasi politik, partai politik menduduki posisi sentral sebagai komunikator utama. Partai bukan sekedar mesin pemenang, melainkan lembaga yang mengolah bahan mentah atau aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik. Lalu apa sih pengertian dari partai politik itu? Nah, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk secara terorganisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta membentuk kekuasaan pemerintah melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum. Nah, syarat-syarat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, syaratnya meliputi didirikan oleh minimal 30 warga negara Indonesia, yang kedua ada memiliki akta notaris dan terdaftar di Kemenkumham, yang ketiga ada memiliki kepengurusan di seluruh provinsi 100%, 75% untuk kabupaten atau kota, dan 50% untuk kecamatan. Dan yang terakhir ada keterwakilan perempuan minimal 30% pada kepengurusan tingkat pusat. Lalu, apa sih dari tujuan politik itu? Di sini ada memperoleh dan mempertahankan kekuasaan partai politik, membentuk cita-cita dan ideologi partai, menyalurkan aspirasi masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Lalu, bagaimana partai pemilu di Indonesia? Nah, partai itu diibaratkan sebagai pasar politik. Nah, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka sehingga pemerintah memiliki calon secara langsung, bukan hanya partainya. Hal ini calon juga harus lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, di sini ada strategi yang digunakan dalam Pilpres. Biasanya yang pertama ada koalisasi, yaitu kerjasama antar partai untuk memenuhi presidensial threshold atau 20% kursi DPR atau 25% kursi nasional. Yang kedua ada pencitraan atau political branding. Ini membangun perspektif politik kandidat.
Nah, strategi yang digunakan dalam pilpres itu biasanya pilkada lebih fokus pada isu-isu lokal seperti pembangunan daerah, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi, partai politik merupakan jantungnya demokrasi karena menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan partai dalam menyerap aspirasi masyarakat, menjalankan pendidikan politik, dan berkomunikasi secara jujur. Jadi, jika partai gagal menjalankan fungsinya, maka masyarakat pun akan kehilangan kepercayaan dalam memilih dan untuk golput. Selanjutnya kita masuk ke yang keenam, yaitu strategi komunikasi politik. Apa sih itu strategi komunikasi politik? Jadi, strategi komunikasi politik adalah cara yang dirancang secara sistematis untuk menyampaikan pesan politik agar dapat membentuk perspektif publik. Nah, di sini dapat mempengaruhi opini masyarakat serta mendapatkan kedukungan politik. Strategi ini membutuhkan analisis audiens, penyusunan pesan yang efektif, dan pemilihan media yang tepat. Jadi, strategi politik itu merupakan proses perencanaan dan penyampaian pesan politik untuk membentuk opini publik serta memperoleh dukungan masyarakat. Nah, keberhasilannya tergantung pada pemahaman audiens, penggunaan teknis persuasif yang tepat, pemanfaatan media yang efektif, serta penempatan etika komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ketujuh, yaitu etika komunikasi politik di era kontemporer. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai definisi dan fungsi dari etika. Etika itu sebagai landasan, jadi etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi landasan perilaku manusia, termasuk dalam berkomunikasi. Dalam politik, etika harus sesuai dengan pedoman bagi aktor politik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Lalu, fungsi dari etika sendiri menurut Darji Darmodiharjo dan Siddhartha, hakikat etika berfungsi sebagai menelaah norma yang sah, menyelidiki legitimasi norma tersebut, serta membekali manusia untuk bersikap dan berpikir rasional. Jadi, etika komunikasi politik sangat penting di era digital karena komunikasi politik kini berlangsung lebih cepat dan luas melalui media sosial. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-8, yaitu penggunaan metode modern dalam komunikasi politik. Nah, metode modern dalam komunikasi politik merupakan pemanfaatan teknologi digital, internet, dan media sosial untuk menyampaikan pesan politik secara lebih cepat, luas, dan interaktif. Kehadiran internet telah mengubah pola komunikasi politik yang sebelumnya hanya berlangsung satu arah seperti televisi, radio, dan surat kabar, kini menjadi komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan aktor politik. Nah, dapat diakses melalui website, blog Instagram, Facebook, TikTok, dan X. Politisi juga dapat menyampaikan program kerja, membangun citra, serta menerima tanggapan dari masyarakat secara real time. Media sosial juga menciptakan ruang publik baru atau cyber public sphere yang memungkinkan masyarakat berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, aktivis, akademisi, maupun masyarakat umum dapat berdiskusi mengenai isu-isu politik melalui media sosial atau forum daring. Nah, data yang digunakan untuk mengetahui karakteristik, minat, dan kebutuhan pemilih sehingga peserta kampanye dapat disesuaikan dengan target audiens. Selain memberikan banyak keuntungan, pengembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi palsu dapat menyebar dengan sangat cepat dan memengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, politisi dan tim kampanye harus mampu memberikan klarifikasi yang cepat, akurat, dan transparansi agar kepercayaan publik dapat terjaga. Selanjutnya ada kesimpulan dan pandangan masa depan. Media baru seperti internet dan media sosial telah mengubah komunikasi politik secara signifikan. Kehadirannya memungkinkan penyebaran informasi politik yang lebih cepat, luas, interaktif, dan personal. Politisi, partai politik, serta organisasi dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada media tradisional. Perubahan ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena mereka tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan ikut memengaruhi agenda politik. Namun, perkembangan media baru juga menghadirkan berbagai tantangan. Fenomena hoax, disinformasi, filter bubble, dan echo chamber dalam polarisasi politik semakin sering terjadi karena algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan pandangan penggunanya. Akibatnya, masyarakat seringkali hanya menerima informasi yang mendukung keyakinan sendiri dan kurang terbuka terhadap sudut pandang orang lain.
Jadi secara keseluruhan, media baru telah merevolusi komunikasi politik dengan membentuk peluang yang lebih besar bagi partisipasi publik, transparansi, dan mobilitas politik. Akan tetapi, manfaat tersebut harus diimbangi dengan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta mengelola informasi yang baik agar demokrasi tetap sehat, inklusif, dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi maupun polarisasi politik. Nah, yang terakhir, komunikasi politik di era media baru. Materi tentang komunikasi politik di era media baru menjelaskan bahwa perkembangan internet dan media sosial telah mengubah cara komunikasi politik yang dilakukan. Dahulu, komunikasi politik lebih bersifat satu arah, namun di era digital, komunikasi menjadi lebih interaktif karena masyarakat dapat langsung memberikan tanggapan melalui komentar, like, share, atau diskusi di dalam media sosial. Media baru memiliki kekuatan utama yaitu kecepatan penyebaran informasi, kemampuan menargetkan audiens tertentu, dan interaktif. Informasi politik dapat disebarkan secara instan kepada jutaan orang. Selain itu, pesan politik bisa disesuaikan dengan minat dan usia pengguna media sosial. Jadi, komunikasi politik di era media baru memberikan peluang besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dan mempercepat penyebaran informasi. Akan tetapi, penggunaan media digital juga harus disertai etika dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan hoaks, manipulasi opini, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.